Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Habib Bahar bin Smith memulai sesi latihan silat di aula besar pesantren, sebuah tempat suci yang biasanya digunakan untuk pengajian. Namun, hari itu suasana berbeda. Di tengah aula, Habib berdiri dengan sorban melilit bahunya, terlihat penuh semangat. Hari ini kita akan mempelajari jurus-jurus baru, serunya lantang, disambut takbir dari para santri. Gerakan pertama yang ia peragakan terlihat unik. Habib memutar tubuhnya sambil melangkah mundur, lalu mengayunkan tangannya ke atas seperti memanggil hujan. Para santri terdiam, memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Ini jurus dasar silat yang jarang diajarkan. Perhatikan baik-baik, jika tanya tegas. Namun, beberapa santri tampak saling melirik, mencoba memahami maksud dari gerakan itu. Beberapa lainnya berbisik pelan. Meskipun begitu, tidak ada satupun yang berani mengkritik langsung. Habib Bahar, dengan harismanya, selalu dihormati di pesantren. Ketika sesi itu berlanjut, suasana aula tetap penuh antusiasme. Ratusan santri berdiri tegap, bersiap meniru setiap gerakan. Mereka yakin Habib akan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Habib mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ini adalah jurus langit dan bumi. Jurus yang menyelaraskan kekuatan alam semesta dengan tubuh kita. Suaranya menggema, memantapkan kepercayaan santri. Namun, ketika ia mulai mempraktikkan gerakan itu, kebingungan muncul di wajah para santri. Habib melompat-lompat kecil sambil menggerakkan tangannya ke kiri dan kanan, lalu tiba-tiba jongkok dan mengetuk lantai dengan satu jari. Beberapa santri mengernyitkan dahi, tidak paham maksud gerakan itu. Satu santri di barisan belakang bertanya pelan, ini jurus atau senam? Jangan ragu. Habib berkata lantang. Gerakan ini melatih keseimbangan antara langit dan bumi dalam tubuh kalian. Fokuslah. Meski ragu, para santri mencoba meniru gerakannya, namun hasilnya justru terlihat seperti gerakan acak tanpa pola. Setelah beberapa menit mencoba, bisik-bisik semakin terdengar. Beberapa santri mulai menahan tawa, meskipun dengan penuh rasa hormat. Namun, Habib tetap melanjutkan sesi latihan dengan percaya diri. Habib berdiri tegap di tengah aula. Jurus berikutnya adalah perisai nafas, katanya. Dengan jurus ini, kalian akan kebal dari serangan apapun. Para santri tampak penasaran, meskipun beberapa mulai terlihat skeptis. Ia mulai memperagakan gerakan yang disebutnya, perisai nafas. Habib menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya sambil menggerakkan tangan membentuk lingkaran di depan dada. Setelah itu, ia melompat ke samping dan berteriak, "Hup!" Para santri mengikuti gerakan tersebut, meskipun beberapa tampak kesulitan menahan tawa. Seorang santri di pojok aula berbisik, bukannya ini lebih mirip meditasi daripada silat? Temannya menahan tawa sambil berkata, mungkin ini latihan khusus untuk bertahan di depan kipas angin. Namun, Habib tidak terpengaruh oleh kebingungan yang tampak di wajah para santri. Kalian harus terus berlatih. Nafas adalah perisai terbaik kalian, katanya penuh semangat. Para santri hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hati mereka masih bertanya-tanya. Seiring berjalannya waktu, santri mulai mempertanyakan maksud sebenarnya dari latihan tersebut. Apakah ini ajaran spiritual yang sulit dimengerti, ataukah sekadar hiburan? Beberapa santri mencoba mendiskusikan hal ini secara diam-diam. Sebenarnya, mungkin Habib punya maksud tersembunyi, kata seorang santri. Kita harus sabar. Namun, santri lain menimpali. Jikalau jurusnya cuma lompat-lompat seperti tadi, aku malah jadi bingung. Mungkin ini ujian kesabaran. Di sisi lain, beberapa santri justru menikmatinya sebagai hiburan. Aku belum pernah lihat gerakan seperti itu, kata seorang santri sambil tertawa pelan. Setidaknya, ini lebih seru daripada belajar kitab. Habib, yang tampaknya tidak menyadari kebingungan para santri, tetap melanjutkan latihan dengan penuh keyakinan. Baginya, apa yang ia ajarkan adalah sesuatu yang mendalam dan memiliki makna spiritual yang tinggi. Saat sesi latihan hampir selesai,
Habib memperkenalkan jurus terakhir yang ia sebut, bumi bergetar. Jurus ini adalah inti dari semua jurus. Jika dikuasai, kalian bisa mengguncang bumi, katanya dengan nada penuh semangat. Habib mulai menggerakkan tubuhnya dengan cara yang sulit dimengerti. Ia menggoyangkan bahunya ke kanan dan kiri, kemudian melompat kecil sambil menepuk-nepuk lantai dengan kaki. Gerakan itu terlihat seperti tarian tanpa pola yang jelas. Para santri, yang awalnya masih mencoba serius, akhirnya tidak bisa menahan diri. Tawa mulai terdengar di beberapa sudut aula. Habib lagi main lompat tali, ya? Icanda seorang santri pelan. Temannya membalas, jikalau ini jurus bumi bergetar, aku malah jadi mikir Habib yang gempa duluan. Meski sebagian besar santri mulai kehilangan fokus, Habib tetap percaya diri. Teruslah berlatih, serunya. Kalian akan memahami maknanya suatu saat nanti. Aula pun dipenuhi dengan gelak tawa yang terpendam, dan sesi latihan berakhir dengan suasana yang tidak terduga. Ketegangan mulai terasa di aula pesantren. Para santri, yang awalnya hanya berbisik, kini saling melirik dengan ekspresi gelisah. Sebagian dari mereka tanpa ragu apakah mereka harus terus mengikuti jurus-jurus yang semakin absurd. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Habib tetap berdiri dengan percaya diri di tengah aula. Jangan ragu, serunya sambil melangkah ke depan. Semua jurus ini adalah wahyu langsung dari langit. Ini adalah ilmu yang tidak diajarkan di tempat lain. Suaranya lantang, memantapkan wibawanya di hadapan para santri. Namun, di barisan belakang, beberapa santri mulai resah. Wahyu dari langit? Kok gerakannya malah bikin pusing? Igumam seorang santri pelan, disambut anggukan temannya. Sementara itu, beberapa santri lain mencoba menahan senyum mereka dengan menundukkan kepala. Habib terus melanjutkan demonstrasi jurus dengan keyakinan penuh, seolah tidak menyadari kegelisahan yang mulai melanda. Ia percaya bahwa para santri membutuhkan waktu untuk memahami kedalaman makna dari setiap gerakan yang ia peragakan. Di tengah-tengah sesi latihan, seorang santri bernama Fahmi yang duduk di barisan belakang tanpa sengaja merekam aksi Habib. Awalnya, ia hanya berniat mencoba fitur kamera baru di smartphone-nya, namun gerakan Habib yang unik membuatnya terus merekam. Ini lucu juga kalau dilihat lagi nanti, pikir Fahmi sambil terus mengarahkan kamera ke arah Habib. Rekaman itu menangkap setiap gerakan, dari jurus, bumi bergetar, hingga teriakan semangat Habib yang khas. Namun, Fahmi tidak menyadari bahwa tindakannya itu akan memicu sesuatu yang besar. Setelah sesi latihan selesai, Fahmi memperlihatkan rekamannya kepada teman-teman dekatnya di asrama. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat gerakan Habib yang dianggap lebih mirip tarian daripada jurus silat. Ini si jurus lawak, bukan jurus bela diri, ujar salah satu temannya sambil tertawa. Tanpa sepengetahuan Fahmi, salah satu temannya diam-diam mengambil salinan video itu. Aku upload, ya. Seru banget ini, katanya dengan nada bercanda. Fahmi yang terlalu sibuk tertawa tidak menyadari apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, video rekaman aksi Habib sudah tersebar di berbagai platform media sosial. Awalnya, video itu hanya dibagikan di grup WhatsApp santri, tetapi dalam waktu singkat, seseorang mengunggahnya ke TikTok dan YouTube. Rekaman itu langsung menarik perhatian warganet. Judul video seperti, jurus Habib Langit dan Bumi, seni bela diri atau seni tari? Membuat banyak orang penasaran. Dalam beberapa jam, ribuan komentar dan like mulai bermunculan. Netizen tertawa melihat aksi Habib yang dianggap unik dan tidak biasa. Beberapa memuji keberanian Habib yang penuh percaya diri, tetapi lebih banyak yang menganggapnya sebagai hiburan semata. Ini jurus apa sih? Mirip orang main skipping, ditulis seorang pengguna. Ketika video itu mulai viral, pesantren tempat Habib mengajar menjadi perbincangan hangat. Beberapa santri yang melihat popularitas video itu merasa bersalah, sementara yang lain justru bangga karena pesantren mereka mendadak terkenal. Komentar dari netizen semakin ramai. Ada yang menganggap video itu lucu, sementara yang lain merasa gerakan Habib tidak pantas disebut sebagai ilmu silat. Kayaknya ini lebih cocok jadi koreografi buat acara TV, tulis seorang pengguna Twitter. Namun, ada juga yang membela Habib. Mungkin ini punya makna spiritual yang kita tidak pahami, tulis seseorang. Tetapi komentar itu segera disanggah oleh pengguna lain. Makna spiritual apa? Itu MAH gerakan freestyle. Diskusi di kolom komentar semakin memanas. Beberapa akun bahkan membuat meme dari video Habib, seperti mengganti latar musiknya dengan lagu dangdut atau menambahkan efek gempa pada gerakan bumi bergetar. Dalam sekejap, Habib menjadi bahan pembicaraan nasional.
Habib sendiri belum mengetahui bahwa aksinya telah menjadi viral. Di pesantren, ia tetap mengajar seperti biasa, tidak menyadari bahwa gerakan-gerakannya kini ditonton jutaan orang di dunia maya. Ketika video semakin meluas, kritik terhadap Habib mulai mengalir deras. Beberapa pihak merasa bahwa aksinya mencoreng wibawa seorang ulama. Habib kok main-main begini? Ini mencoreng nama pesantren, tulis seorang pengguna Facebook dengan nada kesal. Namun, pengikut setia Habib tidak tinggal diam. Mereka membanjiri komentar dengan pembelaan. Habib sedang mengajarkan ilmu yang tinggi, bukan untuk dipahami oleh sembarang orang, ditulis seorang pendukung. Meski begitu, hujatan dari netizen tidak terhentikan. Situasi semakin panas ketika media massa ikut memberitakan video tersebut. Beberapa stasiun TV bahkan mengundang pakar bela diri untuk mengomentari gerakan Habib. Saya tidak tahu ini bela diri aliran apa, tapi jelas ini bukan silat tradisional, ujar seorang pakar dengan nada diplomatis. Di pesantren, suasana menjadi tegang. Habib mulai mendengar kabar tentang viralnya video tersebut. Wajahnya terlihat serius, tetapi ia tetap tenang. Biarkan mereka berkata apapun. Kebenaran tidak akan tergoyahkan, jika tanya kepada para santri. Namun, di balik ketenangan itu, Habib mulai memikirkan langkah selanjutnya. Merasa dirinya menjadi bahan perbincangan nasional, Habib Bahar memutuskan untuk memberikan klarifikasi melalui sebuah video di media sosial. Dengan jubah putihnya dan suara yang mantap, ia berkata, jurus-jurus yang saya peragakan adalah eksperimen spontan. Tujuannya adalah untuk membangun semangat dan kreativitas santri. Saya tidak pernah bermaksud merendahkan seni bela diri atau ajaran Islam. Namun, klarifikasi ini justru memancing gelombang kritik yang lebih besar. Netizen tidak terkesan dengan penjelasannya. Eksperimen? Jadi ini cuma main-main, tulis seorang warganet di kolom komentar. Beberapa orang bahkan mempersoalkan mengapa seorang ulama melakukan hal yang dianggap tidak sesuai dengan martabatnya. Komunitas bela diri juga ikut bereaksi. Salah seorang tokoh seni bela diri ternama menyatakan, silat adalah warisan budaya yang memiliki nilai luhur. Apa yang dilakukan Habib justru mempermainkan nilai-nilai tersebut. Pernyataan ini memicu perdebatan lebih luas di media sosial. Habib, yang awalnya yakin klarifikasinya akan menyelesaikan masalah, mulai merasa bahwa situasi semakin di luar kendali. Ia mencoba tetap tenang, tetapi komentar-komentar pedas terus mengalir tanpa henti. Kritik terhadap Habib semakin tak terbendung. Banyak pihak merasa bahwa aksinya tidak hanya memalukan, tetapi juga merusak citra pesantren dan para ulama secara umum. Sebuah komunitas bela diri tradisional bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan Habib. Seorang ulama seharusnya menjadi panutan, bukan melakukan hal yang mengolok-olok tradisi seni bela diri. Ini adalah penghinaan terhadap budaya, tulis pernyataan tersebut. Komentar ini menjadi viral dan semakin memperburuk situasi. Di media sosial, meme baru terus bermunculan. Video gerakan, bumi bergetar, Habib diberi efek animasi seperti ledakan, dan netizen terus mengejeknya dengan komentar yang semakin kreatif namun menyakitkan. Kalau ini jurus wahyu, berarti malaikat juga bingung, tulis seorang netizen dengan nada sarkastis. Meskipun beberapa pengikut setia Habib mencoba melawan balik, suara mereka tenggelam dalam arus kritik yang semakin besar. Situasi ini tidak hanya menyerang pribadi Habib, tetapi juga pesantrennya yang mulai kehilangan reputasi. Di tengah badai kritik, pengikut Habib mulai terpecah. Sebagian dari mereka tetap setia dan menganggap aksi Habib sebagai ujian keimanan. Habib kita sedang difitnah. Ini semua ulah musuh Islam yang tidak ingin ulama kita maju, ujar salah seorang pengikutnya di media sosial. Namun, ada juga yang mulai meragukan kredibilitas Habib. Seharusnya beliau fokus mengajarkan ilmu agama, bukan jurus-jurus yang tidak jelas seperti itu, kata seorang santri senior yang memilih untuk diam-diam menjauh dari lingkaran Habib. Perpecahan ini juga terlihat di pesantren. Beberapa santri mulai kehilangan kepercayaan dan merasa malu dengan apa yang terjadi. Sebagian bahkan memutuskan untuk pindah ke pesantren lain, menghindari sorotan negatif yang terus menerpa. Habib, meskipun mencoba tetap tegar, mulai merasakan beban kehilangan kepercayaan dari sebagian pengikutnya. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai ulama kini berada di ujung tanduk. Kontroversi ini akhirnya menarik perhatian media mainstream. Berbagai outlet berita mulai meliput kasus tersebut, menampilkan video viral Habib dan memberikan ruang untuk berbagai pendapat. Beberapa media mendukung Habib, menyebutnya sebagai korban dari budaya cancel culture, tetapi lebih banyak yang menyoroti aksi dan dampaknya terhadap wibawa ulama. Sebuah stasiun TV bahkan mengundang pakar agama dan budaya untuk membahas topik ini.
Apa yang dilakukan Habib mungkin tidak bermaksud buruk, tetapi tindakan itu menunjukkan kurangnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin agama, diujar seorang pakar dengan nada tegas. Media lokal pesantren juga ikut menyoroti dampak dari kontroversi tersebut terhadap citra lembaga pendidikan Islam. Mereka mempertanyakan apakah tindakan Habib mencerminkan nilai-nilai pesantren. Di saat yang sama, pihak pesantren mulai menghadapi tekanan untuk memberikan klarifikasi resmi. Liputan media ini membuat kasus Habib semakin besar. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang video tersebut kini ikut menonton dan memberikan opini mereka. Habib semakin terpojok, dan namanya menjadi perbincangan di mana-mana. Di balik sorban dan senyum tegar yang ia tunjukkan kepada santri, Habib Bahar mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Kritik dan hujatan yang terus mengalir membuatnya sulit tidur. Setiap kali ia membuka ponselnya, ia disambut dengan ribuan komentar pedas yang menyerangnya secara pribadi. Saya hanya ingin menghibur santri, mengajarkan mereka untuk tidak takut berkreasi, igumam Habib kepada dirinya sendiri. Namun, ia juga sadar bahwa apa yang ia lakukan telah melukai banyak pihak. Reputasinya sebagai ulama yang dihormati kini dipertaruhkan. Di pesantren, Habib mulai lebih sering menyendiri. Ia menghabiskan waktu di ruangannya, merenungkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Beberapa santri yang masih setia mencoba menghiburnya, tetapi Habib tahu bahwa situasi ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Apakah ini akhir dari perjalanan saya sebagai ulama? Dipikirnya dalam hati. Dengan perasaan yang bercampur antara penyesalan dan keinginan untuk membuktikan dirinya, Habib bertekad untuk mengambil tindakan yang lebih serius demi memulihkan nama baiknya. Namun, ia sadar bahwa jalan yang harus dilaluinya tidak akan mudah. Di tengah badai kritik yang terus menerpa, para pendukung setia Habib mulai bergerak untuk membela gurunya. Mereka membuat video klarifikasi dan unggahan di media sosial, mencoba menjelaskan bahwa video viral tersebut telah diambil di luar konteks. Apa yang kalian lihat hanya sebagian kecil dari sesi latihan. Ada banyak pelajaran berharga yang tidak terekam, ujar salah satu pengikut Habib dalam video yang disebarkan. Namun, upaya mereka sulit membendung gelombang kritik yang sudah terlanjur besar. Banyak orang tetap tidak percaya. Kalau memang serius, kenapa gerakannya seperti itu? Jangan salahkan penonton kalau kami menganggapnya lucu, tulis seorang netizen dalam kolom komentar. Pendukung Habib juga menghadapi serangan balik dari pihak yang merasa gerakan-gerakan Habib tidak pantas disebut ilmu bela diri. Argumen mereka sering kalah di tengah derasnya meme dan ejekan yang terus beredar. Banyak pihak menganggap klarifikasi tersebut justru memperkeruh keadaan karena dianggap terlalu defensif. Meskipun begitu, pendukung Habib tidak menyerah. Mereka percaya bahwa ini adalah ujian untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Habib, kami tidak sempurna, tapi kami yakin niatnya baik. Ujian ini akan membuat kami semakin kuat, ujar seorang santri dalam sebuah wawancara lokal. Di pesantren, situasi semakin memanas. Para santri senior dan tokoh pesantren mulai mengadakan diskusi tertutup untuk membahas dampak dari kontroversi ini. Beberapa pihak merasa bahwa tindakan Habib telah mencoreng nama baik pesantren. Kita harus mengambil langkah tegas sebelum citra pesantren rusak lebih parah, ujar seorang ustaz senior dalam pertemuan tersebut. Namun, ada juga yang membela Habib. Beliau mungkin keliru, tapi kita harus ingat jasa-jasanya dalam membimbing santri selama ini. Jangan lupa kebaikannya hanya karena satu kesalahan, kata seorang tokoh pesantren lainnya. Perdebatan berlangsung sengit, tetapi tidak ada kesimpulan yang memuaskan semua pihak. Di sisi lain, para santri mulai merasa tertekan dengan perhatian publik yang mengarah ke pesantren mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghindari media sosial untuk menghindari ejekan. Diskusi internal itu menghasilkan kesepakatan awal, Habib harus segera mengambil langkah untuk mengklarifikasi dan memperbaiki situasi demi menyelamatkan reputasi pesantren. Keputusan itu kemudian disampaikan kepada Habib, yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Meskipun ia merasa tersudut, ia tahu bahwa langkah ini harus diambil demi kebaikan semua pihak. Setelah pertemuan dengan tokoh-tokoh pesantren, Habib memutuskan untuk mengasingkan diri sementara. Ia mencari ketenangan di sebuah pondok kecil di pinggiran pesantren, jauh dari hiruk-pikuk santri dan perhatian media. Di sana, ia mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam kesunyian, Habib menyadari bahwa tindakannya selama ini terlalu impulsif. Ia teringat kembali bagaimana ia mengajarkan jurus-jurus tanpa persiapan matang, hanya bermodalkan keyakinan bahwa ia bisa menginspirasi santri. Mungkin aku terlalu percaya diri, gumamnya sambil menatap langit malam. Habib juga menyadari bahwa sebagai seorang ulama, tindakannya memiliki dampak besar bagi orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bersalah karena telah membuat pesantren dan para santrinya menjadi sorotan negatif.
Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, pikirnya. Malam-malam panjang di pondok itu diisi dengan doa dan introspeksi. Habib mulai merancang langkah-langkah untuk memperbaiki dirinya. Ia bertekad untuk tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Setelah masa refleksi, Habib kembali ke pesantren dengan semangat baru. Ia mengumpulkan para santri dan mengumumkan bahwa ia akan mengubah pendekatannya dalam mengajarkan ilmu silat. Saya telah belajar dari kesalahan. Mulai hari ini, kita akan mempelajari ilmu yang lebih terstruktur dan berlandaskan pada tradisi yang benar, katanya dengan suara mantap. Habib mulai belajar kembali dari para ahli bela diri di daerahnya. Ia mengundang seorang guru silat ternama untuk memberikan pelatihan kepada para santri. Dalam waktu singkat, latihan di pesantren berubah total. Jurus-jurus yang dulu terlihat acak ini digantikan dengan gerakan yang jelas dan penuh makna. Selain itu, Habib juga membuka ruang diskusi dengan para santri. Ia meminta maaf atas tindakannya yang spontan dan mengajak mereka untuk belajar bersama. Para santri yang sebelumnya ragu mulai kembali percaya pada Habib, melihat ketulusannya dalam memperbaiki diri. Langkah ini mulai mendapatkan respon positif. Beberapa netizen yang sebelumnya mengejeknya mulai mengakui usahanya. Setidaknya dia berani mengakui kesalahan dan berubah, tulis seorang pengguna di media sosial. Meskipun Habib telah menunjukkan upaya untuk memperbaiki diri, skeptisisme dari netizen tetap tinggi. Banyak yang merasa bahwa perubahan ini hanya untuk memperbaiki citra, bukan karena niat tulus. Kalau serius, tunjukkan hasilnya, bukan cuma kata-kata, tulis seorang pengguna Twitter. Habib mencoba menghadapi tantangan ini dengan tenang. Ia terus mengunggah video latihan baru yang menunjukkan perubahan besar dalam metode pengajarannya. Video tersebut menampilkan para santri berlatih jurus dengan serius, dipandu oleh guru silat profesional. Namun, komentar skeptis masih membanjiri unggahannya. Tidak hanya itu, beberapa pihak mulai menantang Habib untuk menunjukkan keahliannya dalam kompetisi bela diri. Kalau memang jurus-jurus itu benar, kenapa tidak ikut turnamen? Tantang salah seorang netizen. Tantangan ini membuat Habib kembali berpikir, apakah ia harus membuktikan dirinya melalui jalur kompetisi atau tetap fokus pada perbaikan internal. Di tengah semua ini, Habib tetap yakin bahwa waktu akan membuktikan niatnya. Biarkan mereka berkata apapun. Yang penting, aku berjalan di jalan yang benar, ujarnya kepada para santri. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Di tengah hujatan dan skeptisisme, beberapa tokoh agama dan komunitas kecil mulai menunjukkan dukungan untuk Habib. Mereka percaya bahwa setiap orang, termasuk seorang ulama, memiliki hak untuk memperbaiki kesalahan. Salah seorang kiai sepuh dari pesantren tetangga bahkan angkat bicara, Habib Bahar adalah manusia biasa. Jika ia berusaha memperbaiki diri, kita wajib memberinya kesempatan. Komunitas seni bela diri lokal juga mulai melunak. Salah satu guru silat tradisional menawarkan bimbingan kepada Habib untuk mempelajari gerakan yang lebih otentik. Tidak ada salahnya belajar kembali. Kita semua pernah salah langkah, ujarnya dalam sebuah wawancara. Dukungan ini memberi Habib sedikit kelegaan di tengah tekanan yang terus ia rasakan. Para santri yang masih setia merasa terangkat semangatnya. Mereka mulai aktif menyebarkan cerita tentang perubahan Habib kepada orang-orang di sekitar mereka. Habib, kami mungkin salah, tapi beliau berani mengakui dan memperbaiki. Itu adalah keberanian yang tidak dimiliki semua orang, ujar seorang santri dalam unggahan media sosialnya. Namun, dukungan ini tidak serta-merta menghapus semua kritik. Masih ada pihak-pihak yang terus menyebut Habib sebagai ulama yang kehilangan wibawa. Meski begitu, Habib memilih untuk fokus pada dukungan yang ia dapatkan, daripada menghabiskan waktu menanggapi para pengkritiknya. Habib memutuskan untuk memulai kembali sesi latihan silat di pesantren, tetapi kali ini dengan pendekatan yang lebih profesional. Ia bekerja sama dengan guru silat berpengalaman untuk merancang kurikulum pelatihan yang terstruktur. Setiap gerakan yang diajarkan memiliki dasar filosofi dan tujuan yang jelas, jauh dari eksperimen spontan yang pernah ia lakukan. Sesi latihan baru ini diikuti dengan antusias oleh para santri. Habib menunjukkan keseriusannya dengan ikut berlatih bersama mereka, memperlihatkan bahwa ia juga belajar dari kesalahan. Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Ketulusan dalam belajar akan membawa kita ke arah yang lebih baik, katanya di awal sesi latihan. Santri yang sebelumnya skeptis mulai merasa bahwa Habib benar-benar berubah. Gerakan-gerakan yang diajarkan kini terlihat lebih bermakna dan terkoordinasi. Bahkan, beberapa santri baru yang tertarik dengan ilmu bela diri mulai bergabung dengan latihan tersebut. Meskipun proses ini berjalan perlahan,
Habib yakin bahwa perubahan yang ia lakukan akan membawa pesantren kembali ke jalurnya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Habib mengadakan pertemuan terbuka dengan seluruh santrinya. Dalam pertemuan tersebut, ia secara langsung meminta maaf atas tindakannya di masa lalu. Saya telah membuat kalian semua berada dalam posisi sulit. Saya minta maaf dan berjanji akan menjadi guru yang lebih baik, ia ucapnya dengan tulus. Beberapa santri tersentuh oleh permintaan maaf tersebut. Mereka merasa bahwa Habib benar-benar tulus dan bersungguh-sungguh ingin memperbaiki dirinya. Namun, tidak semua santri mudah menerima. Ada yang masih merasa kecewa, menganggap bahwa tindakan Habib telah mencoreng nama baik pesantren mereka. Untuk meyakinkan mereka, Habib memberikan ruang bagi para santri untuk berbicara. Ia mendengarkan kritik, saran, bahkan kekecewaan mereka tanpa membantah. Saya di sini bukan untuk membela diri, tapi untuk belajar dari kalian semua, ujarnya di akhir pertemuan. Langkah ini perlahan mulai membangun kembali kepercayaan. Santri yang awalnya ragu mulai membuka hati mereka, meskipun beberapa masih memerlukan waktu lebih lama untuk benar-benar memaafkan. Meski perubahan positif mulai terlihat, tidak semua santri dapat menerima Habib seperti sebelumnya. Beberapa dari mereka merasa bahwa kredibilitas Habib telah runtuh dan sulit dipulihkan. Sekali kepercayaan hilang, sulit untuk mengembalikannya, ujar seorang santri senior kepada teman-temannya. Ketegangan di dalam pesantren juga semakin terasa. Sebagian santri yang skeptis mulai mempertimbangkan untuk pindah ke pesantren lain. Mereka merasa bahwa pesantren ini tidak lagi menjadi tempat yang ideal untuk menimba ilmu. Habib menyadari bahwa tantangan ini tidak bisa dihindari. Ia mencoba untuk tetap sabar dan fokus pada para santri yang masih percaya padanya. Aku tidak bisa memaksa semua orang untuk tetap di sini. Tapi aku akan berusaha agar mereka melihat bahwa aku serius dalam memperbaiki diri, katanya kepada salah seorang ustaz senior. Dengan perlahan, Habib mulai mengatasi tantangan ini. Ia terus menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki dirinya, berharap bahwa waktu akan membuktikan niat baiknya kepada mereka yang masih meragukannya. Habib mulai menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan menunjukkan perubahan yang ia lakukan. Ia mengunggah video latihan bersama para santri, lengkap dengan penjelasan filosofis dari setiap gerakan yang diajarkan. Ilmu bela diri bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal akhlak dan disiplin, ditulisnya dalam salah satu unggahan. Namun, jejak viralnya di masa lalu masih menjadi bayangan yang sulit dihapus. Setiap unggahan baru selalu dibanjiri komentar yang mengingatkan insiden sebelumnya. Ini Habib yang dulu goyang bumi, kan? Sekarang serius banget, tulis seorang netizen dengan nada sarkastis. Habib mencoba untuk tidak terpengaruh oleh komentar negatif tersebut. Ia tetap konsisten mengunggah konten yang positif, berharap dapat mengubah persepsi publik secara perlahan. Beberapa netizen mulai memberikan dukungan. Semua orang bisa salah. Yang penting dia mau berubah, tulis salah seorang pengikutnya. Meskipun begitu, Habib sadar bahwa media sosial adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, platform ini membantunya menyampaikan pesan. Di sisi lain, platform yang sama terus mengingatkan dunia pada kesalahannya di masa lalu. Habib hanya bisa berharap bahwa konsistensinya akan membawa perubahan pada opini publik. Habib mulai memahami bahwa kritik yang ia terima memiliki sisi positif. Alih-alih memandangnya sebagai serangan, ia melihatnya sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik. Ia menyadari bahwa sebagai seorang ulama, setiap tindakan yang ia lakukan tidak hanya mencerminkan dirinya, tetapi juga pesantren dan komunitasnya. Semua ini adalah pengingat bahwa kita harus lebih bijaksana dalam bertindak, ujar Habib kepada para santrinya. Ia mulai lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, memastikan bahwa setiap langkahnya mencerminkan nilai-nilai yang ia ajarkan. Habib juga mulai mendekati beberapa pengkritiknya yang paling vokal. Ia mengirim pesan pribadi kepada beberapa tokoh bela diri yang sempat mengecamnya, meminta maaf secara langsung dan mengundang mereka untuk berdiskusi. Meskipun tidak semua merespons positif, beberapa di antaranya menghargai upayanya untuk berdamai. Dengan sikap yang lebih rendah hati, Habib perlahan-lahan mengubah cara ia memandang kritik. Kritik adalah cermin. Jika kita berani melihatnya, kita akan tahu apa yang perlu diperbaiki, ujarnya dalam sebuah sesi diskusi bersama santri. Untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat, Habib mulai mengadakan acara terbuka di pesantren. Ia mengundang masyarakat sekitar untuk menyaksikan sesi pelatihan bela diri yang baru. Dalam acara tersebut, Habib menjelaskan filosofi di balik setiap gerakan yang diajarkan, serta pentingnya disiplin dan akhlak dalam ilmu bela diri. Acara ini mendapat sambutan positif.
Para tamu yang hadir terkesan dengan perubahan yang ditunjukkan Habib. Dulu saya skeptis, tapi sekarang saya lihat beliau benar-benar berubah, ujar salah seorang pengunjung. Media lokal yang meliput acara tersebut juga memberikan tanggapan yang lebih netral, menggambarkan Habib sebagai sosok yang berusaha bangkit dari kesalahan. Selain itu, Habib juga aktif mengikuti kegiatan sosial di luar pesantren. Ia menghadiri acara keagamaan dan memberikan ceramah tentang pentingnya introspeksi dan belajar dari kesalahan. Upaya ini membantunya memperbaiki citra di mata publik. Meski belum sepenuhnya mendapatkan kembali kepercayaan semua orang, Habib merasa langkah ini adalah awal yang baik. Ia bertekad untuk terus bekerja keras agar orang-orang melihat niat tulusnya untuk berubah. Dalam salah satu sesi bersama para santri, Habib memberikan ceramah khusus tentang pentingnya belajar dari kesalahan. Ia dengan jujur menceritakan pengalamannya sendiri, dari awal kesalahan yang ia buat hingga dampak besar yang ia rasakan. Saya adalah bukti bahwa satu langkah yang salah bisa membawa konsekuensi besar. Tapi saya juga ingin menjadi bukti bahwa kesalahan tidak harus menjadi akhir, katanya. Ia mengajarkan kepada para santri bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk dirinya. Habib menekankan pentingnya memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri. Ceramah ini membuat banyak santri yang sempat ragu mulai membuka hati mereka kembali. Selain itu, Habib mulai memasukkan pelajaran tentang introspeksi ke dalam kurikulum pesantren. Ia mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilandasi dengan niat yang baik dan dipikirkan matang-matang. Kesalahan saya adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan ulangi apa yang telah saya lakukan, pesannya. Melalui pendekatan ini, Habib tidak hanya memperbaiki dirinya, tetapi juga membentuk para santrinya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Kisah Habib yang bangkit dari keterpurukan mulai menyebar. Banyak orang yang melihat perjuangannya sebagai contoh bahwa setiap kegagalan bisa menjadi titik balik menuju kesuksesan. Jika seorang Habib Bahar bisa mengakui kesalahan dan bangkit, kenapa kita tidak bisa? Ditulis seorang pengguna media sosial yang mengunggah video salah satu ceramahnya. Habib juga mulai diundang ke berbagai acara untuk berbicara tentang perjalanannya. Ia berbagi cerita tentang betapa sulitnya menghadapi kritik, tekanan publik, dan perjuangan untuk memperbaiki diri. Tidak ada yang mudah, tapi semuanya mungkin jika kita memiliki niat yang tulus, katanya dalam salah satu acara. Kisahnya bahkan menginspirasi beberapa tokoh lain untuk terbuka tentang kesalahan mereka sendiri. Seorang guru bela diri yang dulu mengecam Habib mengaku bahwa ia juga pernah melakukan kesalahan dalam mengajarkan ilmunya. Habib mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar, ujarnya. Dengan langkah-langkah yang konsisten, Habib mulai diterima kembali oleh masyarakat, tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai sosok yang mampu memberikan inspirasi. Setelah melalui perjalanan panjang penuh liku, Habib merasa siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia kembali fokus pada perannya sebagai ulama dan guru di pesantren, tetapi dengan pendekatan yang lebih matang dan bijaksana. Saya tidak akan lagi bertindak gegabah. Setiap langkah yang saya ambil harus membawa manfaat, bukan keraguan, tekadnya. Citra Habib perlahan membaik. Para santri yang dulu ragu mulai kembali menghormatinya, sementara masyarakat sekitar melihat perubahan positif dalam pesantren. Latihan bela diri di pesantren kini menjadi salah satu kegiatan unggulan yang diminati banyak orang, berkat metode pengajaran yang lebih terstruktur. Habib juga terus menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Ia menginspirasi ribuan orang dengan cerita dan nasihatnya, membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari masa sulit. Kita tidak diukur dari kesalahan yang kita buat, tetapi dari bagaimana kita bangkit setelah jatuh, ditulisnya dalam salah satu unggahannya. Dengan semangat baru, Habib melanjutkan perjalanan hidupnya. Ia berkomitmen untuk terus belajar, menjadi teladan bagi santrinya, dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Baginya, perjalanan ini bukan akhir, tetapi awal dari misi yang lebih besar untuk membangun dirinya dan orang-orang di sekitarnya.